Teman sehat, ya kalau kita bicara soal sperma, apa sih yang ada di pikiran kita? Saya yakin 99% dari kita setuju, makin banyak makin bagus. Nah, ini kan logika sederhana ya. Nah, ibarat mau berperang, makin banyak jumlah pasukannya, makin besar peluang untuk menang. Tapi, bagaimana kalau hari ini saya bilang di dunia kesuburan yang penuh misteri, logika ini itu tidak selalu berlaku. Nah, bagaimana kalau saya bilang punya pasukan sperma yang terlalu banyak justru bisa menjadi penyebab kekalahan, alias menjadi salah satu faktor sulit punya anak. Bingung kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Hari ini kita akan membahas sebuah paradok dalam dunia kesuburan pria. Sebuah kondisi yang jarang dibicarakan tapi nyata adanya, di mana kuantitas yang super melimpah justru tidak diiringi dengan kualitas yang mumpuni. Nah, kita akan kupas tuntas ya sebuah kondisi medis bernama polidospermia atau sperma yang terlalu banyak. Jadi kenapa kondisi ini yang terdengar seperti orang super subur ya, ini justru bisa menjadi bumerang. Nah, mari kita selami faktanya bersama-sama. Sebenarnya seberapa banyak sih yang disebut terlalu banyak? Nah, sebelum kita panik, kita harus tahu dulu angkanya. Menurut standar WHO, jumlah sperma yang normal itu adalah di atas 15 juta per mililiter ya air mani ya. Nah, seorang pria dikatakan mengalami polidospermia jika konsentrasi spermanya itu sangat tinggi. Biasanya di atas 250 hingga 300 juta per mililiter. Nah, bayangkan ya, ini lebih dari 15 kali lipat dari batas normalnya. Kalau sperma normal itu ibarat penonton yang memenuhi satu stadion bola ya. Nah, maka polidospermia itu seperti 5 stadion yang dipadatkan jadi satu. Ya, terlihat hebat dan masif, tapi di dalamnya penuh sesak, kacau, dan juga tidak efisien. Nah, penting untuk dicatat, kondisi ini tergolong jarang terjadi. Nah, kenapa pasukan yang terlalu banyak ini justru jadi masalah? Nah, disinilah letak paradoksnya ya. Nah, masalahnya bukan pada jumlahnya yang banyak, tapi pada kualitas yang seringkali menyertainya. Saat pabrik sperma ya di testis dipaksa bekerja super keras untuk memproduksi jumlah sebanyak itu, seringkali proses quality controlnya, QC-nya ya kalau bahasa kerennya, itu jadi berantakan. Pertama, pabriknya kejar tayang, kualitasnya dikorbankan. Bayangkan ya sebuah pabrik mobil yang kapasitas normalnya itu 100 unit per hari, tapi dipaksa harus mengeluarkan 1000 unit. Nah, apa yang terjadi? Ya pasti banyak mobil yang keluar dengan catnya belang-belang ya, entah bannya itu ada anginnya atau tidak, kempes, bautnya kendor, atau bahkan mesinnya lupa dipasang ya. Hal yang sama terjadi pada sperma. Pria dengan polidospermia seringkali memiliki persentase sperma dengan pergerakan yang lambat. Nah, jadi bentuknya juga tidak normal ya, yang lebih tinggi dari rata-rata. Nah, pasukan sebanyak ini ya, tapi sebagian besar itu loyo dan bentuknya itu aneh-aneh malah. Yang kedua, kerusakan DNA tersembunyi. Nah, ini adalah masalah terbesarnya yang tidak terlihat dari luar. Bahkan ada sperma yang bentuknya terlihat normal ya. Nah, tapi muatan di dalamnya bisa jadi rusak. Jadi muatan yang saya maksud adalah DNA ataupun materi genetik. Nah, tingginya aktivitas produksi di testis bisa menyebabkan stres oksidatif yang merusak untaian DNA di dalam kepala sperma. Nah, sperma dengan DNA yang rusak ini mungkin masih punya kekuatan untuk membuahi sel telur, tapi cetak biru ya yang ia bawa itu sudah rusak. Nah, akibatnya apa? Embrio yang terbentuk akan sulit berkembang, kemudian juga bisa jadi penyebab dibalik kegagalan implantasi ataupun keguguran berulang ya di awal kehamilan. Lalu apa yang bisa menjadi penyebab sperma jadi terlalu banyak? Nah, penyebab pastinya seringkali sulit ditentukan ataupun idiopatik ya. Namun, beberapa kondisi yang diduga berkaitan antara lain seperti yang pertama itu ketidakseimbangan hormonal. Jadi adanya gangguan pada hormon-hormon yang mengatur produksi sperma seperti FSH dan juga testosteron ya. Yang kedua, varikokel. Meskipun lebih sering dihubungkan dengan jumlah sperma yang sedikit, ya pada beberapa kasus, varikokel justru bisa memicu produksi berlebihan dengan kualitas yang buruk. Yang ketiga, faktor gaya hidup. Jadi merokok secara rutin ya, pada beberapa pria itu justru dihubungkan dengan peningkatan jumlah sperma, namun dengan kerusakan DNA yang lebih tinggi.
Apa saja solusi dan juga penanganan yang bisa dilakukan? Nah, jika seorang pria didiagnosis dengan polidospermia, jangan langsung berkecil hati, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengatur frekuensi ejakulasi. Ya, ini adalah langkah strategis yang paling sederhana, ya, dengan ejakulasi yang lebih sering, misalkan setiap 1-2 hari ya. Nah, konsentrasi sperma dalam sekali keluar bisa menurun ke level yang lebih normal. Ini juga membantu membersihkan sperma-sperma tua yang mungkin sudah lebih rusak ya. Yang kedua, perbaikan gaya hidup. Jadi fokus utama adalah melawan kerusakan DNA. Jadi perbanyak konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah-buahan, beri, ya, sayuran hijau, tomat, dan juga penuhi mineral penting ya seperti zinc dan juga selenium. Nah, yang ketiga, cari tahu penyebabnya. Jadi lakukan pemeriksaan hormon untuk melihat apakah ada ketidakseimbangan hormonal yang bisa dikoreksi dengan obat-obatan dari dokter. Yang keempat, bantuan teknologi reproduksi ya, ataupun ART ya. Jadi kabar baiknya bagi pasien yang memilih jalur bayi tabung atau IVF ya. Ini kondisi ini sangat bisa diatasi dengan teknik ICSI ya, di mana satu sperma disuntikkan langsung ke dalam sel telur ya. Jadi ahli embrio ini bisa memilih satu dari ratusan juta sperma ini, mencari yang bentuk dan geraknya paling sempurna untuk proses pembuahan. Kesimpulannya, teman sehat, dari sini kita belajar sebuah pelajaran penting dalam dunia kesuburan. Makin banyak tidak selalu berarti makin baik. Jadi kondisi sperma yang terlalu banyak atau polidospermia adalah bukti nyata bahwa kualitas seringkali jauh lebih penting daripada kuantitas. Nah, bagi para pria, jika hasil analisis sperma menunjukkan angka yang luar biasa tinggi, jangan langsung merasa di atas angin ya. Wah, aku nih paling subur nih, aku paling paten nih ya. Nah, anggap ini sebagai sinyal untuk menggali lebih dalam ya soal kualitas pergerakan, bentuk, dan juga yang terpenting itu kesehatan DNA dari spermanya. Nah, kabar baiknya dengan diagnosis yang tepat, strategi yang sesuai, dan juga bantuan teknologi medis modern ya, peluang untuk memiliki buah hati tetaplah sangat besar. Ini bukanlah akhir dari perjalanan, hanya sebuah tikungan yang butuh strategi khusus ya untuk menikung supaya tidak lurus nabrak. Nah, ini adalah bukti kenapa betapa kompleksnya dan juga menakjubkan tubuh kita. Jangan pernah membuat asumsi sendiri tentang hasil lab ya, selalu diskusikan secara detail dengan ahlinya. Pernah dengar soal kondisi ini sebelumnya? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like video ini, di share video ini, dan juga di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya, jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.